terkait tema kita. Mau ditanya apa? Menanggapi topiknya jaminan keselamatan. Oke, baik, silakan. Silakan ditanggapi dan pastikan ya di saat Ibu menanggapi ya. Dan setelah Ibu menanggapi, Uniripa menanggapi, begitu ya. Ibu tidak memotong Uniripa saat berbicara. Pastikan Uniripa menyelesaikan dulu yang mau disampaikannya. Setelah itu baru Bu Rasmi menanggapi penyampaian dari Uniripa. Sepakat? Ya. Oke, lanjut. Tinggal fokus, kenapa ya? Oke, silakan Bu Rasmi. Lanjut Unirifa. Kok jijik kali aku lihatnya, Kak? Kok mual aku, Kak? Oke, silakan Bu Rasmi. Jaminan keselamatan. Oke, menurut yang saya pelajari di agama saya melalui Alkitab ya, jaminan keselamatan itu di Alkitab dikatakan Markus 16 Markus 16 ayat 19, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan kita menjalankan ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan dijamin keselamatan gitu. Jadi di mana dijamin keselamatan itu? Kita langsung masuk ke surga tanpa harus melewati neraka gitu. Jadi yang saya sangat takutkan ya kalau dari ajaran Islam itu yang katanya mendatangi neraka gitu. Jadi saya di situ terus terang saya takut kalau mendatangi neraka. Kalau bisa jangan mendatangi neraka. Karena yang saya tahu melalui Alkitab, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala, api berelang yang menyala-nyala, yang tidak ada matinya gitu. Oke, gitu kalau keselamatan. Kalau hanya di Islam hanya itu yang saya tahu gitu lah. Jadi itu saya buat perbandingan antara Kristen dengan Islam menurut ilmu agama yang saya ketahui gitu ya. Ya kalau belum saya ketahui ya itu bisa kalian jelaskan kepada saya kan begitu. Oke, baik, sudah Bu Rasmi? Sudah? Baik, silakan Uni menanggapi. Pemahaman keliru dan tuduhan klasik yang sudah berkali-kali kita jawab, tapi biasa ya, Rasmi walaupun sudah 1541 kali kita jawab, dia tetap akan mempertanyakan hal ini ya. Jadi ketika dosen sudah menjelaskan kepada siswanya, kalau siswanya tidak mampu menangkap perkataan dosen, maka dosen tidak berkewajiban untuk memberi paham, tapi kita tetap harus menjawab. Tidak ada istilah mendatangi itu adalah masuk. Saya mendatangi rumah sakit belum tentu saya masuk rumah sakit. Karena saya mendatangi untuk melihat keadaan rumah sakit itu bisa juga. Nah, mendatangi artinya adalah kita semua manusia, bahkan Tuhannya Bu Rasmi, bukan cuma umat Islam, mohon maaf. Jadi kalau ada kegagalan dalam berpikir bahwa nanti kalau seandainya umat Islam itu semua mendatangi neraka, maka cuma umat Islam aja, nih keliru nih. Seluruh manusia termasuk yang dipertuhankan oleh umat Kristen termasuk Isa akan mendatangi neraka. Maksudnya apa? Kita akan melewati fase-fase. Fase-fase ini akan kita lewati. Fase setelah hidup kita meninggal, melewati yang namanya yaumil hisab. Sebelumnya azab kubur, alam kubur kita lewati, yaumil hisab. Kemudian setelah ada yaumil hisab baru kita melewati arah menuju ke surga atau menuju ke neraka kita dengan melewati jembatan. Dan di bawah jembatan itu terhampar neraka. Dan dalam ayat yang dikutipkan oleh Bu Rasmi, jelas di situ Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah jawaban dari Islam. Jadi saya tidak pernah takut kalau saya harus mendatangi neraka. Bahkan Nabi saya masuk neraka untuk menjemput orang yang beriman kepada Allah.
Apakah ketika Nabi saya masuk neraka dia terbakar? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keyakinan Islam dipercaya berada di dalam api. Karena Allah pemilik api, api bisa jadi dingin kalau Allah berkehendak. Artinya kalaupun seorang nabi Allah letakkan di dalam api belum tentu terbakar. Inilah kalau kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kalau ada orang percaya Tuhan berkuasa, bahkan dia percaya bahwa Tuhannya berkuasa untuk mematikan dirinya, tapi dia nggak percaya kalau Tuhannya mampu mematikan api atau meningginkan api. Ini baru keliru cara berpaham. Jadi bahkan Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Apakah mati? Seharusnya mati. Tapi karena yang melindunginya adalah Allah, dia tidak mati. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Apakah mati? Tidak, dilindungi oleh Allah. Begitu juga Nabi Isa di tengah-tengah binatang liar, kaum kafir dan munafik, beliau tidak mati. Harusnya mati. Kalau dalam pandangan manusia harusnya mati. Tapi karena Tuhan berkuasa, diselamatkan. Karena memang Tuhan berkuasa menyelamatkan hamba-hamba yang soleh. Begitu juga ketika ada orang yang mendatangi neraka. Apakah pasti orang masuk neraka terbakar? Kalau Allah berkehendak orang tersebut tidak terbakar, kenapa sulit bagi Allah? Bahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka menjemput orang-orang yang memiliki iman sebiji sawi dalam hatinya. Kalau Ibu Rasmi bilang Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat Ibu Rasmi, walaupun dalam kitab Ibu dia mengatakan dia diutus untuk domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel, dia tidak mengenal Kristen. Bahkan kata dia, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang masuk ke kerajaan surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Pertanyaan saya, mampu tidak Yesus mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka sehingga dia layak dikatakan juru selamat seperti Nabi saya? Silakan jawab. Bisa nggak Yesus mengeluarkan orang dari neraka seperti Nabi Muhammad? Kalau enggak, ya ngapain nyembah Yesus? Mendingan kami ikut Nabi Muhammad karena dia mampu menyelamatkan orang dari neraka. Silakan tunjukkan datanya. Silakan Bu Rasmi menanggapi terkait yang telah disampaikan oleh Bu Rifa. Oke, Matius 1 tertulis di Matius 1 di mana itu dikatakan kalau Yesus akan lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosanya, ya. Itu artinya menyelamatkan umatnya dari dosanya, itu artinya menyelamatkan umat manusia dari neraka, gitu ya. Dia karena di dalam penyelamatan itu tertulis di Alkitab kalau Yesus itu akan menanggung siksa, akan menanggung hukuman orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Siksa orang-orang yang mengikuti Yesus di neraka, siksa itu ditanggung oleh Yesus, gitu ya. Disitulah Yesus mengeluarkan orang pengikut-pengikutnya dari neraka, gitu. Ya jelas tertulis di Alkitab kalau Yesus menyelamatkan orang-orang pengikutnya dari neraka, gitu ya. Tanpa pengikutnya itu harus mendatangi neraka, gitu. Tetapi Yesus sendiri yang mendatangi neraka untuk menyelamatkan umatnya tanpa umatnya ikut mendatangi neraka, gitu. Ya, begitu hebatnya kasih Tuhan Yesus itu kepada umatnya sehingga dia yang menanggung siksa hukuman umatnya di neraka, begitu. Maksudnya Yesus disiksa di neraka? Yesus disiksa di tiang salib, ya. Itu penebusannya, penebusan Yesus untuk umatnya dari neraka, gitu. Jadi kan ibaratnya gini, siapa yang sudah dikeluarkan dari neraka? Dia membayar Yesus, ya. Semua pengikut-pengikutnya, semua yang percaya kepada Yesus, yang mana itu datanya? Dikeluarkan dari neraka. Siapa yang sudah masuk neraka dikeluarkan Yesus? Coba tunjukin datanya. Semuanya itu tertulis di Markus, ya. Markus sewaktu Yesus mati di kayu salib, ya, tabir bait suci terbelah menjadi dua, ya, dan orang-orang kudus naik ke kota kudus, gitu. Tabir itu orang-orang bangkit itu, ya? Orang-orang bangkit, orang kudus itu semua dari neraka itu keluar. Iya, karena itu kan dikatakan
Jadi orang-orang kudus terbuka masuk neraka ya. gitu. Tunggu dulu, Bentar. tertulis di Jadi mana? orang-orang Bentar kudus dulu. itu masuk neraka, terus mereka keluar dari kubur dan hadir di pasar-pasar. Jadi mereka tuh keluar dari neraka gitu. Gini ya, Gini. karena manusia pertama itu ya jatuh ke dalam dosa ya, di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa sudah di dalam kekuasaan iblis, dan iblis itu membawa manusia itu ke dalam neraka gitu. Ya di mana? Di Jadi mana? semua Di mana? orang Kak yang Rasmi. sebelum Ayatnya di mana? Yesus menjemput orang dari neraka itu di mana ayatnya? bukan menjemput, dikatakan bukan menjemput tetapi menyelamatkan. Ya bisa nggak Yesus Menyelamatkan, mengeluarkan ya, orang bukan- yang sudah masuk neraka sebagai Tuhan? Bisa nggak? Mampu nggak dia mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka, umatnya yang masuk neraka? Mampu nggak dia keluarkan? Gimana tadi? Apa katanya tadi? Mampu nggak sebagai Tuhan? Nih kalau Nabi saya nih dalam Sahih Bukhari nomor 21. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ini apa yang Allah katakan terkait apa yang akan terjadi nanti ketika manusia sudah berada di surga atau di neraka. Apa yang terjadi? Ahlu surga telah masuk ke surga, ahlu neraka telah masuk ke neraka. Allah menceritakan bahwa nanti Nabi Muhammad itu dimampukan, diizinkan mengeluarkan orang-orang yang memiliki iman dalam sebiji sawi, dalam hatinya, dikeluarkan mereka dari neraka ya, dan mereka adalah orang-orang. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang ada dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, maka mereka keluar dari neraka. Nah ini Nabi Muhammad bisa dikatakan juru selamat. Kalau dia tidak mampu menyelamatkan umatnya yang sudah masuk neraka, ya itu bukan juru selamat, itu juru neraka, juru tukang kutu tuh. Tapi Allah dan Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad menjemput umat Islam yang punya sebiji sawi yang tidak pernah menyekutukan Allah. Nabi Muhammad yang jemput. Makanya aku kalau jujur-jujur kalau harus mengikuti, mending aku ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu diizinkan oleh Allah menjemput umatnya yang walaupun dosanya banyak tapi tidak pernah menyekutukan Allah dan beriman kepada Allah, dikeluarkan dari neraka jahanam. Kalau Yesus bisa nggak mengeluarkan orang-orang yang mengikuti dia yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam? Kalau ada, di mana tertulis? Silakan. Kalau nggak ada, ngapain dikatakan juru selamat? Kalau cuman mengatakan nanti aku pasti selamat, itu kan klaim. Dia kan cuma mengklaim, kalian pun ngaku-ngaku kan? Kenapa? Karena Yesus itu datang untuk kaumnya Bani Israel. Kalian kan mengaku, ya udah nggak apa-apa. Itu klaim kalian, itu hak kalian. Tapi sejatinya juru selamat ini mampu menyelamatkan. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa dikatakan juru selamat karena nanti kami dikatakan bahwa Allah mengizinkan Nabi Muhammad menjemput umatnya ke neraka untuk dikeluarkan. Nah, baru juru selamat itu. Kalau Yesus bisa nggak sebagai Tuhan, nih sebagai Tuhan loh, bukan sebagai Nabi loh, bisa nggak sebagai Tuhan mengeluarkan manusia dari neraka? Oke. Sewaktu Yesus mati di kayu salib ya, Yesus itu mati di kayu salib ya. Jadi yang turun ke neraka itu adalah rohnya. Di mana Mana itu dalilnya? Di mana? Tertulis. Tuhan itu adalah roh, Allah itu adalah roh ya. Kak, Allah katakan itu ayatnya, adalah- Kak. Ayatnya, Kak. Allah itu adalah roh. Bukan, kalau dia menjemput orang-orang dari neraka, menyelamatkan orang dari neraka. Mana? Ini dia tertulis di Matius 27 Matius 27 ayat 51. Baca, Kak. Terima kasih. Nih saya baca ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur
lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang gitu ya. Jadi sewaktu Yesus mati di kayu salib, ya orang-orang yang di dalam kubur sudah naik, orang-orang kudus yang sudah dikuburkan itu naik ke surga. Gitu Naik ya. ke surga di mana tertulis naik ke surga itu? Itu ke kota Kudus ya. Itu ke kota Kudus. Emang surga itu kota Kudus? Tunggu dulu. Itu kejadian yang sudah terjadi atau akan terjadi? Ini sudah terjadi. Ini Nah, coba jelaskan ke saya di mana tertulis bahwa orang itu masuk ke surga. Coba tunjukkan ayat berapa, saya buka. ini kan di Iya, sini Matius. dikatakan, Matius berapa? Lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan ke banyak orang. Banyak orang, berarti banyak orang itu mereka di surga semua. Ya, orang-orang kudus yang dikubur Bukan orang yang banyak melihat bergabung bersama orang-orang yang orang kudus itu ada di surga. Sudah jelas mereka keluar dari kubur, tapi mereka tiba-tiba ada di surga gitu. Tadi surga katanya di langit, sekarang surga di bumi. Ini yang mana betul ini orang Kristen ini? Masa orang kudus bangkit dari kubur langsung auto surga? Kayak mana caranya? Coba jelaskan dulu. Siapa? Gini fakta sejarah yang memperlihatkan ada manusia. Ini teman-teman menarik ya. Peristiwa besar ketika